Selamat datang di konten terbaru dari Richard & Son. Di atas 12. Jadi belakangan ini gue lagi banyak ngelihat konten konspirasi nih Son, ya kan? Karena kan emang konspirasi kan emang selalu diperbincangkan, terutama sama para laki-laki kalau misalnya udah di atas jam 12 gitu. Iya, Selain topik agama, politik ya kan, tentunya ya kan. Salah satunya konspirasi nih. Konspirasi paling banyak sih. Nah, habis itu gue tercetus pikiran gitu, kira-kira konspirasi apa sih yang paling mungkin terjadi gitu kalau menurut gue dan menurut lo gitu. Oke. Kalau menurut lo kira-kira konspirasi apa yang paling mungkin terjadi gitu? Konspirasi ini Pak, yang baru-baru nih. Kanye West. Kanye West kenapa tuh? Kanye Tahu lah West. gue. Jadi dia itu katanya di cloning. Di cloning? Cloning, Pak. Ah, itu udah banyak gitu penyanyi-penyanyi yang diisukan di cloning. Tapi ini gitu. bener-bener menurut gua ini salah satu yang paling mungkin lah. Karena lu lihat aja bentuknya udah beda banget. Nah, jadi ceritanya awalnya gini nih. Dia sekitar akhir tahun 2022 itu dia sempat hilang, Pak. Kayaknya Januari gitu deh. Januarinya gitu dia balik lagi, udah beda, Pak. Gue nggak tahu sih bentuk mukanya sih, gue lihat sih beda ya. Nggak tahu itu karena kamera atau apa. Jadi bentuk muka terus dia jadi brewokan panjang. Makanya dia suka nutupin muka ya? Suka nutupin mukanya kan kalau konser sekarang belakangan kan? Entah pakai Hood atau pakai pakai apa. Gue juga nggak paham juga sih kayak sampai pakai topeng ini. Sekian aku pro ya? Buat maling. Sekian aku pro ya kan itu? Jadi kan tingginya kalau di itu kan fit ya mereka ya, 58 lah seingat gua. Kalau si Kim Kardashian itu kan 52 lah tingginya ya. Nah dia pas sejak balik dari hilang itu, tiba-tiba dia juga punya istri baru, Pak. New wife orang bilangnya. Cuma ya enggak lah, pacar lah. Nah ceweknya itu juga nggak tahu dari mana. Artis juga bukan, apa juga bukan. Setahu gue ceweknya tuh model terkenal gitu deh setahu gue. Nah yang gue lihat orang kantor ya, Pak. Kenapa? Itu ceweknya itu. Kantornya Kanye West maksudnya? Yang Yeezy. Oh gitu? Yang Yeezy kan. Jadi dia kantor situ, kayak udah berapa tahun itu, mungkin 2-3 tahun ya. Nah ceweknya itu kan tinggi tuh. Dia sekitar 59 tingginya. Oke. Lebih tinggi dong dari Kanye West kan. Ya. Nah, muncul fotonya jebret pas mereka bareng. Si Kanye lebih tinggi jauh, Pak, dari ceweknya itu. Oh gitu ya? Iya. Soalnya Padahal ceweknya pasti pakai heels juga kan? Iya. Harusnya. Maksudnya itu dan jauh lebih tinggi banget. Nah, terus ya macam-macam lah dari stylenya dia, fashionnya dia kan sekarang ya dulu mungkin memang udah agak beda ya. Cuma sekarang bener-bener aneh gitu. Sampai dia keluar cuma dia pakai kaos gitu kan, pakai shoulder pad di kaosnya terus keluar gitu pakai kaos kaki. Maksudnya? Pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Sendal. Kalau menurut gue justru perubahannya itu emang dibanding Kanye yang dulu ya, yang pada saat dia tuh lagi gembar-gembor ngomongin soal Jewish yang mengontrol semua industri entertainment di dunia gitu ya. Tiba-tiba dia jadi diem gitu loh. Itu yang bikin gue. Jadi dia gembar gitu ngomong itu, hilang, balik jadi diem. Nah itu makanya menurut gue itu perubahan terbesarnya Itu gitu. terbesarnya sih. Kalau misalnya dia pakai kaos kaki dia kan emang agak aneh orangnya. Oh sama itu yang Balenciaga itu kan, si Kanye itu kan. Dia kayak kesel sama Balenciaga. Kesel kan? Jebret foto dia ada belanja sama istrinya, Pak, di situ, Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu makanya fansnya rame tuh, kayak anjrit, kayak nggak mungkin banget lah kalau Kanye sampai belanja, Pak, situ. Tapi ngomong-ngomong soal Balenciaga, lu udah tahu kan pasti kan udah pernah dengar kan konspirasi Balenciaga? Udah pernah dengar belum? Ya belum sih. Balenciaga itu setahun belakangan mungkin ya itu kan lagi ancur banget namanya. Lagi viral lah. Iya. Kalau dia itu bikin campaign yang nggak bener gitu loh. Jadi ada satu kampanye dia di mana dia itu modelnya itu anak-anak kecil. Kampanye ini berupa foto. Biasa kan kalau misalnya kayak brand-brand fashion gitu kan. Nah di fotonya ini itu ada anak kecil yang megang beruang, tapi beruangnya kayak diikat-ikat gitu. Iketannya ini iketan bondage. Lu pasti tahu kan bedanya iketan bondage sama iketan biasa, pasti lu tahu dong bedanya ya kan? Di boneka tuh? Bonekanya sih yang diikat, bukan anaknya. Iya. Mungkin kalau anaknya yang diikat, langsung masuk penjara kali. Langsung penjara sih. Iya kan, karena kan Amerika kan sangat sensitif kan dengan yang namanya underage protection. Nah, Perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur gitu kan. Nah, Balenciaga melakukan itu. Sehingga itu membuat kasusnya jadi rame dan mulai ke-expose satu persatu masalahnya. Bahwa ternyata Balenciaga ini kampanyenya ini sering memadukan antara anak kecil sama kekerasan atau anak kecil dan hal-hal yang berbau seksual gitu. oh ini maksudnya lihat di ini campaign sebelumnya gitu? Di campaign sebelumnya, dia expose bahwa ternyata Balenciaga pernah melakukan hal yang sama gitu. Walaupun lebih intrinsik ya, lebih tersembunyi gitu. Jadi mungkin orang harus mikir dulu. Contohnya nih, salah satu contohnya. Dia pernah bikin foto, ya biasa ya, di foto itu ada model laki-laki gitu ya. Di meja itu ada diploma. Tahu kan diploma kan? Ijazah. Oh, ijazah. Ijazah kalau orang baru lulus tuh, ya kan? Nah, ijazahnya itu dibingkai gitu. Iya. Ya kan? Nama yang ada di ijazah itu namanya John Phillips Fisher.
Ya kan? Nah, ternyata netizen penasaran dong. Ini Balenciaga ngapain naruh diploma di situ? Terus namanya nama orang siapa ini gitu kan? Siapa orang ini? John Phillips Fisher ini kan? Akhirnya kan netizen kan mencari tahu dong. Akhirnya setelah dicari tahu, ternyata John Phillips Fisher ini itu adalah orang yang pernah tersangkut masalah kekerasan seksual, Son. Sehingga dia nggak lulus kuliah dan dia dikeluarkan di DO dari kampusnya. Tapi di foto campaign tersebut ada diplomanya. Bisa ya? Kesannya kayak Balenciaga memberi kelulusan kepada John Phillips Fisher ini maksudnya gitu. Iya. Jadi setelah ditelusuri lagi, salah satu stylist dari Balenciaga ini ada yang namanya itu Klota Volkova namanya. Nah ini tuh stylist yang asalnya dari Rusia. Pas dicek sosmednya dia, itu banyak postingan-postingan dia yang kesannya kayak berbau anak-anak gitu lah. Ya, jadi kayak misalnya ada foto anak kecil pakai bikini, kalau nggak salah pakai baju-baju seksi. Tapi konteksnya itu aneh gitu loh. Konteksnya tuh aneh. Ngapain lu ngepost di feeds, maksudnya anak orang nggak tahu siapa, lu post di feeds gitu kan? Meaningnya ini apa? Nah, ternyata pas dilihat, loh kok suka ngepost ini ya, yang berbau-bau anak kecil ya. Kita sama-sama tahu lah bahwa orang-orang yang ada di atas ini, elit-elit ini, baik yang senang sama underage gitu. Oh, kalau ini lu pernah denger belum? Kayak cure cancer, pengobatan buat cancer. Katanya disembunyiin. Disembunyiin entah sama kayak farmasi yang gede gitu, atau sama pemerintah, disembunyiin katanya. Obatnya disembunyiin gitu maksudnya? Jadi kan karena, ya kita tahu lah kalau misalnya, ya namanya rumah sakit kan juga bisnis ya. Bisnis kan, jadi katanya emang lebih untung perawatan daripada langsung sembuhin. Oh gitu ya, lebih banyak uang yang dikeluarin lah. Iyalah, cancer kan gila-gilaan kan. Sampai gue pernah tahu ada satu, bilangnya apa ya, scientist atau dokter lah. Scientist atau dokter gitu. Itu namanya Dr. Burzynski. Jadi Dr. Burzynski itu dia ada nemuin peptides namanya. Peptides itu jadi kayak kandungan masuk kategori asam amino atau apa gitu kan. Jadi peptidesnya kan mungkin ada banyak ya jenisnya ya. Nah dia nemuin satu yang belum pernah dilihat kan. Dan ternyata dari pasien-pasien kanker itu kekurangan zat ini Pak, peptides ini. Nah jadi pokoknya tahun berapa gitu, sampai dia bawa kayak puluhan lah, 40 kalau nggak salah, 40 pasiennya yang udah disembuhin sama dia. Dibawa ke kayak mungkin ke rumah sakit lah atau instansi kesehatan gitu kan. Dibawa nih loh, kayak 40 orang yang udah disembuhin sama dia. 2 tahun kemudian dicabut Pak lisensi. Kok bisa dicabut, alasannya apa? Soalnya kan nggak approve Pak medisinnya kan, obatnya nggak approve. Yang peptides itu? Iya, nah pokoknya habis dicabut itu, pasiennya sampai bikin petisi gitu. Puluhan orang ngumpul lah, kayak orang-orang yang disembuhin sama dia gitu. Apa ngebantuin dia, nge-support dia, apa segala macam. Nah pokoknya dibawa ke pengadilan kan, taunya dia nggak bersalah. Dibawa lagi tuh sama FDA-nya, case-nya ini dibawa ke Federal Court. Maksudnya dinaikin lagi gitu ke mahkamah. Ke mahkamah kayak level mahkamah lah gitu ya. Lah kayak Mahkamah Agung atau apa mungkin ya, Federal Court. Kesannya apa, FDA ini mau memenjarakan orang ini gitu. Kesannya gitu, ingin sekali memenjarakan orang ini gitu ya. Pokoknya case-nya sampai kayak 20 tahun jalan terus Pak. Pokoknya akhirnya ada kayak mungkin satu obat dia yang di-approve, cuma nggak tahu dia gimana kan. Lu pernah dengar nggak konspirasi kalau Gunung Padang itu sebenarnya adalah piramid terbesar di dunia? Jadi ada konspirasi yang mengatakan bahwa Gunung Padang yang letaknya itu ada di Jawa Barat memiliki banyak batu-batu di dalamnya gitu. Jadi banyak batu-batu yang berbentuk persegi panjang gitu, yang awalnya dikira ini natural gitu ya, batu-batu ini. Tapi dilihat-lihat lagi kok seperti buatan manusia gitu. Jadi banyak arkeolog yang datang ke situ untuk meneliti gitu ya. Setelah arkeolog meneliti, beberapa arkeolog percaya bahwa ini kemungkinan gunung ini tuh dibangun sama manusia gitu. Jadi awalnya benar-benar kayak rata tanah gitu. Rata tanah, dibangun piramid. Terus habis itu setelah sekian tahun, piramidnya kena tanah apa segala macam lah. Akhirnya kan ada debu atau apa yang pengapuran sehingga menjadi seperti tanah gitu loh. Seperti gunung jadinya gitu loh. Waktu itu karena beberapa arkeolog merasa bahwa kayaknya gunung ini bisa jadi piramid deh kayaknya. Dan kalau misalkan emang gunung ini adalah piramid, berarti ini bisa jadi piramid terbesar di dunia mengalahkan yang di Mesir sono. Karena gede banget kan, gunung loh lu bayangin. Kalau seandainya ini memang terbukti dibangun oleh manusia, ya berarti itu piramid terbesar di dunia udah. Indonesia punya piramid terbesar di dunia. Karena ada juga konspirasi bahwa piramid di Mesir itu yang bangun alien. Ada juga konspirasinya. Banyak orang yang bilang bahwa Fir'aun itu nama orang. Padahal Fir'aun itu raja artinya. Raja kan. Tapi mungkin kalau piramid itu kan emang kayak cara bikinnya ya, mungkin teknologinya yang udah luar biasa mungkin ya, makanya dikira alien kan. Ya nggak masuk akal, kenapa bisa dibikin? Iya, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal itu. Satu batunya aja itu beratnya berapa gitu, berapa ratus kilo apa berapa ribu kilo gitu satu batu yang. Gila. Nggak masuk akal itu. Cuman di zaman itu banyak hal yang tidak masuk akal kejadian gitu. Banyak yang tongkat jadi ular, menurut masuk akal kayak gitu. Iya sih. Nggak masuk akal, banyak kejadian tidak masuk akal di zaman itu.
Tapi lu tau gak sih kalau misalnya di kartun anak kecil itu banyak simbol satanisnya? Sering denger sih gue. Sering denger pasti Sering ya? denger, Sering denger. Tapi biasanya yang lu tahu Disney gitu kan? Disney. Kayak contohnya kayak yang Donald Bebek. Iya, Donald Bebek di Bebek. belakangnya ada tulisan S for Illuminati apa nggak salah? Waduh. Ada. S for Illuminati kalau nggak salah. Simbol-simbol seksual juga kan, banyak juga Mungkin kan? di Mickey Mouse apa segala macam banyak banget. Mickey juga kan. Mouse, Little Mermaid, ya kan? Sorry tadi ada sedikit gangguan dia dari Illuminati tadi sana. Kita baru yang ngomongin Illuminati tiba-tiba ada Bahas jebret langsung. jatuh lampunya kita ya kan. Jatuh, Cuk. Kalau di kartun Disney orang udah pada tahu lah ya. Karena kan banyak kan. Cuman gue lihat salah satu teori konspirasi ngasih tahu katanya ada simbol satanisme di film Naruto soalnya. Iya. Sharingan itu di setiap lingkarannya itu ada 3 angka 6 katanya. Oh, 666 gitu ya. Termasuk topengnya Toby juga. Ada 3 angka 6. Tapi ternyata pas gue cari lagi, itu bukan angka 6. Melainkan itu namanya Tomoe. Tomoe itu adalah koma artinya. Oh iya, kayak koma sih Koma. bentukannya. Koma yang bentuknya itu kayak lingkaran. Ada. Jadi itu sebenarnya itu Tomoe atau koma gitu. Tapi emang tetap sih pertanyaannya adalah kenapa di setiap lingkaran itu harus ada 3 Tomoe-nya gitu. Sama satu lagi nih Sony, di film kartun Dora the Explorer. Lo tau nggak? Di mana? Kalau ada satanisnya di dalam filmnya. Di apanya? Di lagunya. Lu tau kan lagunya tapi kan? Pasti tahu kan? Tahu. Ini yang versi bahasa mana nih? Oh, yang versi bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Katanya kalau misalnya lagunya itu dibalik, itu dia memberikan simbol-simbol satanis kan katanya. Iya. Mendingan sekarang kita dengerin aja kali. Dora itu buatan mana ya? Buatan Nickelodeon kan? Amerika sih harusnya. Amerika ya? Oke, kita cari ya. Dora the Explorer Reverse, ya kan? Nah, nih. Lu dengerin deh nih. Ini bahasa Inggris kan ininya? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan? Bahasa Tapi di Inggris. reverse jadi ini. Di reverse jadi kata-kata ya? Iya. Kok Jadi di reverse kata-kata. Iya, gue nggak tahu sih fungsinya apa sih orang kayak gitu. Ya, fungsinya adalah subliminal message. Jadi pesan yang ditanamkan di alam bawah sadar. Sih, benar. Fungsinya di situ buat menanamkan subliminal message ke anak-anak kecil sih, terutama yang masih belum punya prinsip kayak zaman sekarang, terutama ya orang tua udah hampir nggak punya kendali terhadap anak-anak kecil gitu. Jadi ngerinya di situ sebenarnya sih. Bahkan ada konspirasi juga Nickelodeon itu kalau di iklan-iklannya kan suka ada kan yang Nickelodeon apa segala macam kan. Ternyata dia nggak pernah menyebutkan huruf N ya Son. Oh iya. Jadi hanya Nickelodeon doang kalau lu perhatiin. Jadi disebutnya Nickelodeon gitu. Orang Ada merasanya artinya, Nickelodeon. Nick Nickelodeon. Nick Nickelodeon. Nah kalau misalnya lu cari di Google Nickelodeon dari bahasa Latin artinya adalah I don't care about God nih lo lihat. Nickelodeon. Iya lagi bener ya. Anjir gokil sih. Ini yang bikin Nickelodeon siapa sih? Yang bikin siapa sih? Gua tahu yang bikin siapa. Itu Orang gua. Amrik sih setahu gua. Padahal tuh di ini anak-anak ya. Maksudnya channel anak-anak Channel kan itu. anak-anak. Gak cuma Nickelodeon ya sebenarnya banyak. Tapi ya karena jarang dibahas Nickelodeon, gue mau bahas Nickelodeon di sini. Gitu. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang udah nongkrong bareng sama kita. Mudah-mudahan kalian yang nongkrong bareng sama kita hari ini itu mendapatkan sesuatu gitu ya Son ya. Yes, jangan lupa komen juga tema apa lagi yang perlu kita omongin lagi nih ya. Nah, yang seru-seru tentunya. Yang seru-seru. Tapi intinya pembicaraannya harus tetap di atas 12.